Jadi sifatnya ini masih sementara sehingga masih lemah kebenarannya dan perlu diuji. Gitu ya, karena sifatnya yang sementara, yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji. Nah, kemudian kata kedua adalah tesis yang berarti pernyataan atau teori. Nah, jadi ketika dua kata ini digabung menjadi satu kata hipotesis, maka bisa didefinisikan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau teori atau asumsi yang sifatnya sementara. Ya, yang sifatnya masih sementara, masih lemah kebenarannya. Tentang apa? Tentang distribusi atau sekelompok data. Ya, jadi suatu pernyataan tentang sekelompok data, jadi ada kelompok data, kemudian kita asumsikan kelompok data tersebut, namun asumsi tersebut sifatnya masih sementara, sehingga masih mesti diuji atau dibuktikan kebenarannya. Ya, itu hipotesis. Jadi dia berupa pernyataan atau asumsi yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Tujuan dari uji hipotesis itu yang pertama untuk menentukan apakah asumsi atau pernyataan atau dugaan kita tentang sekelompok data tersebut didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Ya, jadi kita buktikan nih benar atau tidak pernyataan itu. Apakah didukung kuat oleh data yang kita ambil atau tidak. Nah, bila perbedaan yang terjadi besar, maka peluang untuk menolak hipotesis juga besar. Dan sebaliknya, jika perbedaannya kecil, maka peluang untuk menolak hipotesis itu menjadi kecil. Nah, apa itu menolak, apa itu menerima, ya nanti kita pelajari. Gitu ya. Nah, hipotesis sendiri itu ada dua jenisnya. Ya, ada hipotesis nol, ya, dan satu lagi hipotesis alternatif. Jadi hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol adalah hipotesis yang isi pernyataannya itu tidak menunjukkan perbedaan atau hubungan tentang suatu kejadian atau data dari kelompok tersebut. Ya, jadi isi pernyataannya itu tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan, jadi bersifat netral. Misalnya asumsi kita begini, asumsi kita misalnya kebiasaan sarapan pagi, ya asumsi kita ya berdasarkan teori yang kita baca, kita bilang bahwa kebiasaan sarapan pagi itu berhubungan dengan kejadian anemia. Nah, jadi anemia itu ada hubungannya dengan kebiasaan sarapan pagi. Itu asumsi kita. Ya. Nah, asumsi inilah yang mau dibuktikan kebenarannya melalui uji hipotesis. Benar nggak sih asumsi kita? Benar nggak kalau kita bilang bahwa sarapan pagi itu berhubungan dengan kejadian anemia? Gitu. Nah, untuk kita membuktikan itu, maka kita melewati uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu jenisnya ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, jadi ketika kasus kita itu, asumsi kita itu mengatakan bahwa sarapan pagi ada hubungannya dengan kejadian anemia, maka isi pernyataan dalam hipotesis nol adalah menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Gitu. Jadi kita bisa bilang tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia. Itu isi hipotesis nolnya. Karena hipotesis nol itu isi pernyataannya tidak ada hubungan. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Bu. Oke, jadi isi hipotesis nolnya untuk kasus kita adalah tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia. Ya, itu bunyi hipotesis nol. Ya, sifatnya netral, menyatakan tidak ada hubungan. Nah, hipotesis nol inilah yang akan kita uji. Benar nggak yang kita bilang tidak ada hubungannya antara
apa tadi, kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia. Nah, inilah yang akan dibuktikan kebenarannya, yang akan diuji. Ya. Pernyataan hipotesis nol ini yang akan diuji kebenarannya. Di mana nanti hasilnya adalah H0 tersebut atau pernyataan tersebut ditolak atau pernyataan tersebut diterima atau gagal ditolak. Gitu. Jadi yang dibuktikan adalah yang diuji adalah H0. Ya, oke. Nah, hipotesis selanjutnya adalah hipotesis alternatif. Ya. Nah, hipotesis alternatif itu adalah kebalikannya. Kalau tadi hipotesis nol kita menyatakan tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia, maka pernyataan dalam hipotesis alternatif adalah ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia. Gitu ya. Jadi hipotesis alternatif itu kebalikan dari hipotesis nol. Kalau hipotesis nol kita nyatakan tidak ada perbedaan, maka pada hipotesis alternatif kita nyatakan ada perbedaan atau ada hubungan. Ya, tergantung kita menguji perbedaan atau menguji hubungan. Begitu ya. Nah, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang kita harapkan terjadi pada penelitian kita. Gitu. Hipotesis alternatif ini adalah asumsi kita yang kita harapkan terjadi. Jadi setelah dibuktikan yang terjadi itu adalah hipotesis alternatif. Itu yang kita harapkan terjadi. Nah, bentuk hipotesis alternatif sendiri itu ada dua. Ya, yaitu satu arah dan dua arah. Bagaimana itu satu arah, bagaimana itu dua arah ya? Ya, dua arah dulu ya. Dua arah itu jika dalam pernyataan kita itu hanya menyebutkan ada perbedaan atau ada hubungan. Tanpa melihat perbedaannya seperti apa atau hubungannya seperti apa. Sementara kalau satu arah itu sudah mengarah perbedaannya seperti apa. Ya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, apakah lebih baik atau lebih buruk, ya. Gitu, atau beresiko atau tidak beresiko gitu ya. Nah, contoh kasus tadi untuk kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia, hipotesis dua arahnya kita bisa bilang ada hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia. Itu hipotesis alternatif dua arah. Nah, kalau kita mau buat dalam satu arah, kita bisa bilang bahwa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi baik, ya, yang memiliki kebiasaan sarapan pagi baik itu cenderung tidak akan anemia dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan sarapan pagi buruk. Gitu. Ya, jadi mengarah, ada arahnya. Sudah melihat mana kelompok yang lebih tinggi, mana kelompok yang lebih rendah untuk terjadinya kasus. Gitu. Ya. Saya mau lempar kasus satu. Ya. Ada asumsi saya mengatakan begini. Apa ya? Ini jurusan K3 ya. Jurusan K3. Ya. Menurut teori status gizi seseorang itu berhubungan dengan, atau jangan status gizi, sebentar ya. Sebentar apa ya? Postur tubuh ya. Postur tubuh dalam bekerja ya, itu berhubungan dengan kejadian LBP. Ya, jadi postur tubuh dalam bekerja itu berhubungan dengan kejadian low back pain. Oke, pertanyaan saya, apa hipotesis nolnya? Sebentar. Anissa Wahyuni. Mihda, tolong dicatat ya nama-namanya, nanti dikirim lagi ke saya.
Oh iya, baik Ibu. Oke. Saya ulang ya, asumsinya postur tubuh saat bekerja itu berhubungan dengan kejadian LBP. Nah, untuk Anissa Wahyuni, Anissa mana? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke, apa bunyi hipotesis nolnya? Tidak ada hubungannya postur tubuh dalam bekerja dengan kejadian LBP. Oke, tidak ada hubungan antara postur tubuh saat bekerja dengan kejadian LBP. Betul ya? Oke, selanjutnya siapa nih? Bella Aulia. Iya, Bu. Oke. Apa bunyi hipotesis alternatif dua arah? Bella. Iya, Bu. Ya. Ada hubungannya postur tubuh dalam bekerja dengan kejadian LBP. Oke. Betul ya. Ada hubungan antara postur tubuh saat bekerja dengan kejadian LBP. Selanjutnya. Anjani. Anjani ada? Iya, Bu. Oke. Anjani coba sebutkan hipotesis alternatif satu arah. Yang memiliki postur tubuh yang memiliki postur tubuh dalam bekerja cenderung tidak terkena LBP ya, Bu? Oke, coba diulang. Yang memiliki gimana sih kalimatnya? Ya, dicoba aja. Yang memiliki postur dalam bekerja cenderung tidak LBP. Yang memiliki postur tubuh bekerja bagaimana? Orang yang memiliki postur tubuh baik dalam bekerja, postur tubuhnya bagus gitu ya, jadi duduknya itu ya, duduknya dan peralatannya semuanya ergonomis. Ya, jadi memiliki postur tubuh yang baik dalam bekerja, tidak beresiko untuk terjadinya LBP. Gitu ya, jadi sudah mengarah gitu. Yang baik cenderung akan tidak sakit dibandingkan dengan yang buruk. Itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi itu ya hipotesis alternatif dua arah. Nah, lalu pada saat kita menguji hipotesis ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini akan saling meniadakan. Nah, kan tadi yang diujikan hipotesis nol, ya. Jadi pernyataan dalam hipotesis nol itu diuji. Nah, lalu kita uji statistik. Nah, hasilnya hipotesis nol ini apakah akan ditolak atau diterima? Gitu, apakah akan ditolak atau diterima? Ketika hipotesis nol itu ditolak, maka yang terjadi adalah hipotesis alternatif karena H0-nya ditolak. Nah, ketika H0-nya diterima, maka yang terjadi adalah hipotesis nol. Pernyataan yang ada dalam hipotesis nol. Jadi, nanti hasil pengujiannya yang terjadi itu salah satu, apakah yang akan terjadi pernyataan yang ada dalam hipotesis nol atau pernyataan yang ada dalam hipotesis alternatif. Gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan dalam uji hipotesis.
terdapat dua kesalahan dalam uji hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Ya. Jadi ada dua kesalahan dalam tipe 1 dan kesalahan dalam kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 1 itu biasa disebut alfa. Alfa, ya. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah kesalahan yang terjadi dalam kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Besarnya kesalahan pada saat kita menolak H0 padahal H0 ini besar, ini disebut dengan alfa atau tingkat signifikansi atau signifikansi level. Nah, jadi pada alfa 5%, pada alfa kita sebenarnya kemarin sudah menggunakan alfa ya. Nah, alfa itu adalah peluang terjadinya kesalahan pada saat kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi kita bilang bahwa tidak ada hubungan, padahal sebenarnya ada hubungannya. Itu. Nah, itu namanya signifikan level atau tingkat signifikansi. Ya, biasa kita sebut alfa. Nah, kemudian peluang untuk tidak terjadinya kesalahan dalam menolak H0 itu dinamakan confidence interval atau 1 min alfa. Ya, disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Oke, nah sekarang kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 itu adalah kesalahan kita tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu salah. Ya, kita tidak menolak padahal harusnya ditolak gitu ya. Nah, itu dinamakan beta. Nah, 1 min beta atau 100% dikurangi dengan peluang kesalahan beta itu dinamakan kekuatan uji atau power of the test. Gitu ya, ini dihafalkan aja, ini teorinya ya. Jadi cukup dihafalkan aja. Lalu ini langkah-langkah dalam kita melakukan uji hipotesis. Jadi kelima langkah ini harus kita lewati mulai dari formulasikan hipotesis. Ya. Formulasikan hipotesis itu kita menyebutkan atau menyatakan apa yang ada dalam hipotesis 0 dan apa yang ada dalam hipotesis alternatif. Jadi seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, H0-nya apa, H-nya apa, kita nyatakan, nah itu namanya kita sudah memformulasikan hipotesis. Nah, langkah kedua kita menentukan taraf signifikansi. Ya, jadi kita tentukan alfa kita berapa. Ya, alfa kita berapa? Apakah 5% atau 10% gitu ya. Nah, itu kita tentukan di langkah kedua. Kemudian setelah itu kita melakukan uji statistik. Nah, uji statistik ini ada banyak jenisnya. Ya. Ada banyak jenisnya dan inilah yang akan kita pelajari setelah UTS nanti, uji-uji statistik apa aja. Gitu. Nah, hasil akhir dari uji statistik ini akan menghasilkan yang namanya p-value atau nilai P. Ya, jadi hasil akhir dari uji statistik adalah nilai P. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita melakukan keputusan uji. Keputusan uji ini kita membandingkan antara alfa atau taraf signifikansi yang sudah kita tentukan dengan uji statistik dengan p-value. Ya. Nah, jika p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Nah, dan sebaliknya, jika lebih besar, maka H0-nya diterima. Nah, setelah itu kesimpulan. Kesimpulan ini tergantung keputusan uji, apakah H0-nya ditolak atau diterima. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya anggap mengerti ya. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut di materi pemilihan uji statistik.
Bentar ya. Nih. Ya, pemilihan uji statistik. Nah, tadi pada langkah-langkah uji hipotesis kan langkah ketiga itu kan ada uji statistik, gitu ya. Nah, uji statistik itu ada macam-macam, ya, ada banyak jenisnya, ya. Tinggal nanti kita harus menentukan uji statistik mana yang kita gunakan untuk data kita atau kasus kita. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana cara memilih uji statistik yang tepat untuk data kita. Nah, hasil akhir dari uji statistik tadi adalah menghasilkan yang namanya p-value. Gitu ya. Menghasilkan p-value. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih uji statistik yang tepat? Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 4 hal ini. Hal ini yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitiannya ini apa? Gitu ya. Nah, jenis penelitian kalau kalian ini sudah belajar metrik belum? Sudah, Bu. Di semester ini, Bu. Udah, Bu. Semester ini. Belajar yang namanya rancangan penelitian? Belajar, Bu. Oke, ada apa aja rancangan penelitian? Rancangan penelitian itu ada cross-seksional. Sudah belajar kah? Cross-seksional sudah belajar? Belum sampai sepertinya, Bu. situ. Belum sampai situ. Oh, belum ya. Oke. Jadi jenis penelitian itu, kalau kita di penelitian kesehatan, itu ada 4. Ada jenis penelitian cross-seksional, ada case control atau kasus kontrol, kemudian ada cohort, dan ada eksperimen. Nah, analisis uji statistik yang kita lakukan itu sangat bergantung pada jenis penelitian kita seperti apa. Ya, apakah cross-seksional, apakah kasus kontrol, atau cohort, atau eksperimen. Gitu, ya. Jadi tergantung dari jenis penelitian. Kemudian yang kedua, jenis sampel. Jenis sampel itu ada yang dependen, ada yang independen. Ya, nanti kita pada saat kita uji statistik kita akan belajar yang bagaimana itu sampel independen, yang bagaimana sampel dependen. Gitu ya. Kemudian yang ketiga jenis data atau variabel. Nah, jenis data variabel ini kita sudah belajar nih, ordinal, interval, rasio, nominal. Ya, itu yang dimaksud dengan jenis data. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi menjadi 2, yaitu kategorik dan numerik. Nah, apakah jenis data kita kategorik, apakah jenis data kita numerik? Nah, kalau jenis data kita kategorik, maka uji statistiknya berbeda. Nah, kalau kita jenis datanya numerik, maka uji statistiknya juga ada sendiri. Itu. Jadi sangat tergantung dari jenis data kita. Apakah data kita ini kategorik atau data kita numerik. Nah, nanti ke depannya pada saat kita melakukan uji-uji statistik, ya, jenis data ini yang akan menjadi perhatian utama kita. Apakah jenis datanya kategorik atau numerik. Ya, terlepas dari jenis penelitiannya dan jenis sampelnya. Gitu ya, nanti kita akan, jadi kita memang harus sudah matang dalam hal memahami tentang jenis data, apakah kategorik atau numerik. Ya. Kemudian hal lain juga yang harus diperhatikan adalah kenormalan data. Ya, karena data yang normal dengan data yang tidak normal itu uji statistiknya berbeda. Kalau data kita normal, maka kita bisa menggunakan uji-uji statistik parametrik. Nah, tetapi ketika data kita itu tidak normal distribusinya,
maka kita menggunakan analisis statistik non parametrik gitu ya. Jadi berbeda nih. Berbeda uji-uji statistik ketika jenis penelitiannya berbeda, jenis sampelnya berbeda, jenis datanya berbeda, dan kenormalannya. Ya, jadi sangat bergantung pada 4 hal ini. Oke. Kemudian ini untuk analisis bivariat. Ya, jika kita ingin melakukan analisis atau uji statistik bivariat gitu ya. Nah, ada beberapa alternatif uji statistik yang bisa kita gunakan gitu ya. Tetapi sebelumnya kita harus pahami dulu apa sih itu analisis bivariat. Ya, analisis bivariat itu adalah kita menguji hubungan atau perbedaan antara dua kelompok data. Nah, jadi kalau misalnya yang kita libatkan itu dua variabel atau dua sampel, maka kita kita melakukan analisis bivariat. Contoh tadi, mau melihat hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan anemia. Nah, itu kan ada dua variabel ya. Variabel pertama adalah kebiasaan sarapan pagi, dan variabel kedua adalah anemia. Nah, kalau kita mau uji hubungannya, maka kita melakukan analisis bivariat. Gitu. Ya. Nah, analisis bivariat sendiri, ya, ini uji statistiknya macam-macam, ya, macam-macam. Nah, kalau dilihat dari jenis datanya, kalau kita lihat dari jenis datanya, ini adalah analisis bivariatnya, ya. Ada chi-square, korelasi, uji T, ANOVA, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, nah, kalau jenis data kita itu variabel yang pertama itu jenis datanya kategorik, dan variabel yang kedua jenis datanya juga berkategorik, maka uji statistik yang kita gunakan adalah namanya uji chi-square. Jadi kalau dua-duanya data kita berkategorik, ya, maka tidak bisa tuh kita gunakan uji T, tidak tepat. Ya, yang paling tepat kita gunakan adalah chi-square. Gitu. Nah, kalau jenis datanya dua-duanya numerik, tidak bisa juga kita menggunakan chi-square. Nah, yang paling tepat kita gunakan adalah uji korelasi regresi sederhana. Itu kalau jenis data kita dua-duanya numerik. Nah, kalau jenis data kita yang satunya kategorik, yang satunya numerik, tapi dengan syarat kategoriknya itu variabel yang berkategorik itu jumlah kategorinya cuma 2. Nah, contoh misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan kategorinya 2. Ya, laki-laki, perempuan gitu. Lalu diuji dengan variabel yang bentuknya numerik. Bentuknya misalnya usia gitu ya, numerik gitu ya. Nah, maka variabel ini diuji statistiknya dengan uji T gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya datanya kategorik dan numerik tetapi variabel yang berkategorik ini jumlah kategorinya lebih dari 2, maka kita menggunakan uji statistik namanya uji ANOVA atau analisis of varian. Gitu. Ya. Nah, uji-uji statistik inilah ya, mulai setelah UTS kita akan pelajari bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara melakukan uji-uji statistik ini. Gitu. Nah, semuanya ini, keempat uji statistik ini adalah uji statistik parametrik. Jadi asumsinya data itu berdistribusi normal. Karena kalau tidak normal beda lagi ujinya, gitu ya, menggunakan uji statistik non parametrik, gitu ya. Oke, untuk multivariat. Nah, multivariat ini sebenarnya bagi S1 ini pilihan, ya. Apakah mau analisisnya sampai pada multivariat atau hanya sampai pada bivariat?
Multivariat ini lebih tinggi lagi tingkatan analisisnya dibandingkan bivariat. Ya, jadi analisis multivariat itu menguji perbedaan atau hubungan antara beberapa variabel atau beberapa sampel. Kalau bivariat tadi hanya 2 sampel atau 2 variabel, maka multivariat itu banyak variabel, namanya aja multi ya. Namanya aja multi, maka dia menguji banyak variabel. Gitu. Ya. Nah, jenis data itu kan ada 2 tadi ya, ada data kategorik, ada data numerik. Nah, untuk kalau variabel utama kita itu berjenis numerik, nah, maka analisis multivariatnya menggunakan uji regresi linear berganda. Tetapi kalau misalnya data utama kita atau variabel utama kita itu berjenis kategorik, ya, jenis datanya kategorik, maka analisis multivariatnya itu menggunakan uji regresi logistik berganda. Gitu ya. Nah, kalau dia campuran ya, campuran ada campuran variabel utamanya campuran ya, ada banyak, maka kita bisa menggunakan multiple regression. Gitu. Ini ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum, Ibu. Oke, ini memang sifatnya masih teori ya. Jadi silakan dibaca untuk persiapan UTS. Nah, jadi UTS itu nanti kebanyakan teori-teori dulu ya. Ada sih hitungan distribusi normal dan estimasi. Gitu ya. Jadi silakan dibaca lagi ya PPT-nya, difahami. Nah, ini kan juga direkam ya, jadi nanti kalian bisa melihat lagi. Baik, Ibu. Ini saya akhiri aja ya, karena saya juga kondisinya kurang fit habis vaksin kedua. Ini ngantuk banget dari tadi nih ngajar. Ya Bu. Baik, Jadi Ibu. saya akhiri aja sembari kalian membaca-baca materinya. Terus Mida, ujian kita kapan? Minggu depan kah? Rabu depan? Iya, Bu. Oh iya. Cuman saya belum dapat dikasih tahu lagi sama anggota sekret bahwa ujiannya tanggal berapanya belum, Bu. Oh, belum ya? Iya, Bu. Oh, berarti nanti tolong dilaporkan apakah kita sudah bisa ujian minggu depan atau enggak ya. Iya, Bu. Terus Meda tadi udah difoto? Ini saya lagi foto, Bu. Oh gitu, oke. Materinya enggak? Udah, Bu, tadi materinya. Oh, sudah juga. Oke, nanti dikirim ke saya ya, tolong. Iya, baik, Bu. Nah, apa namanya? Aduh, ini saya udah ngantuk banget ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri aja ya.